Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel YouTube Teman Rehat. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing mengenai tentang adab-adab ketika kita memberi nasihat. Jadi sebagai manusia, kita tuh kan punya naluri ketika orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita melakukan kesalahan, mau itu teman, mau itu sahabat, mau itu keluarga, pasti kan kita bawaannya pengen memberitahu gitu kan. Kamu tuh jangan kayak gitu, atau jadi orang nih tahu, memberitahu ya. Lanjut, maksudnya memberi nasihat itu memberikan pelajaran yang baik. Nah ternyata kita nggak bisa sembarangan ngasih nasihat gitu, karena ada adab-adab yang udah diatur di dalam agama Islam. Jadi biar perfection harus dikasih adab. Poinnya ada 7 teman-teman. Nah langsung aja ya. Poin yang pertama yaitu kita harus ikhlas. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memberikan nasihat itu ya karena ingin dipuji, karena ingin dibilang bijak, karena ingin mendapatkan popularitas. Jadi benar-benar kita niat itu karena Allah, karena emang kita peduli sama seseorang yang kita nasihatin supaya gak melakukan kesalahan yang sama di lain hari gitu. Nah poin yang kedua itu kalau misalkan kita mau memberikan nasihat kepada orang, harus dengan tutur kata yang baik, lemah lembut dan sopan. Kenapa? Supaya membekas dalam hatinya gitu. Jangan sampai kita ngasih nasihat perkataan kita nggak sopan, kasar gitu kan. Dan ini pun ada diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Itu ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita bantah dengan cara yang baik gitu, jangan dengan cara yang buruk atau yang tidak sesuai. Nanti ya mereka juga nggak bakal ngedengerin apa perkataan kita kan, malah mereka sakit hati, kita nanti yang berabe gitu. Nah, poin yang ketiga itu ketika kita ingin memberikan sebuah nasihat kepada orang, pastikan dia lagi sendiri. Kenapa? Barang siapa yang memberikan nasihat seseorang di depan orang banyak, maka dia telah menjatuhkan citranya, bukan body lotion ya, terus harkat dan martabatnya di depan orang banyak. Jadi benar-benar kita pastiin orang yang ingin kita nasihati itu lagi sendiri. Jangan lagi rame-rame, lagi ngumpul, misalkan lagi nongkrong sama teman, atau misalkan lagi kumpul keluarga, dinasehatin secara terang-terangan, udah gitu teriak-teriak atau gimana, ya malah jadi dendam dong gitu. Kalau misalkan kita nasihatin dia lagi sendiri secara personal, maka itu akan lebih memotivasi dirinya, karena merasa dihargai, merasa kita benar-benar peduli dengan dia gitu. Selanjutnya poin yang keempat teman-teman, kalau misalkan kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, maka kita harus tahu apa ilmunya, ilmu yang akan kita berikan kepada orang yang kita nasihatin. Dan kita pun harus tahu jelas apa kesalahan dia, dan juga kita harus menganalisis dulu permasalahannya apa gitu. Jadi jangan asal ngasih nasihat padahal kita nggak tahu permasalahannya apa, kita juga nggak tahu ilmunya apa. Nanti yang jadi malah rancu kalau misalkan apa yang kita sampaikan salah dan dilakuin sama dia. Bahaya teman-teman, bisa jadi dosa jariah. Itu kita harus tahu dulu. Oke. Nah yang kelima teman-teman, kalau kita mau ngasih nasihat ke orang lain, maka kita harus tahu kondisi orang tersebut. Nah maksudnya jangan sampai orang itu lagi sibuk sama urusannya kan, lagi sibuk kerjaan misalkan, orang itu juga lagi sakit misalkan, kondisinya ngedrop, atau orang itu lagi stres, banyak pikiran, tiba-tiba kita ujuk-ujuk cuk ngasih nasihat, kamu nih jangan kayak gini jadi orang, ya orang itu nambah stres jadinya. Kecuali ketika dia lagi stres kita nenangin itu, oh iya jangan begitu, ada Allah gitu segala macam, itu boleh. Kalau misalkan kita nasihatin sesuatu yang di luar konteks dia lagi sedih, ya tunggulah dia sampai pulih lagi baru kita ngasih nasihat gitu. Jadi nggak sembarangan.
Untuk yang keenam, ketika kita ingin memberikan sebuah nasihat, maka kita harus berkomitmen pada diri sendiri bahwa kita sudah melakukan atau pasti akan melakukan apa yang kita nasihatin kepada orang. Misal kita nasihatin seseorang untuk mengerjakan sholat, maka kita pun harus sholat. Kalau kita nyaranin orang buat puasa, kita juga harus puasa. Kalau misalkan kita nyaranin orang untuk gini, maka kita harus gini. Gitu. Jangan sampai kita nyuruh orang sholat, kitanya nggak sholat, nasihatin orang gitu, mau jadi apa gitu, kamu nggak sholat, kitanya nggak sholat, ya sama aja bohong. Ini ancamannya juga keras. Nah, untuk poin yang terakhir teman-teman, poin yang ketujuh, yaitu ketika kita memberikan nasihat kepada orang, maka kita harus bersabar. Sabar dalam artian ketika orang itu nggak ikutin apa yang kita suruh, apa yang kita saranin, kita harus sabar. Atau orang itu diulang-ulang lagi kesalahan, kita harus sabar, nasihatin lagi gitu. Jangan sampai kita nasihat, kamu nggak boleh gitu, jadi orang biasa ngadepin orang tuh emang kayak gitu, harus sabar. Terus dia ngelain lagi, dia nggak sabar, kamu nggak boleh gitu, harus sabar. Akhirnya kita malah nggak sabar, kamu tuh dikasih tahu gimana sih? Ya sama aja dong gitu. Jadi kita harus sabar gitu. Itu komitmennya teman-teman. Baik teman-teman, itulah adab-adab ketika kita ingin memberi nasihat kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan itu semua bermanfaat ya, dan saya ucapkan terima kasih buat yang nonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa bisa di like kalau suka, bisa dislike kalau nggak suka. Kalau misalkan ada saran atau kritik bisa di bawah kolom komentar. Kalau misalkan berkenan bisa di subscribe. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istirahat. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون